kelompok 11 akan mempraktikkan video konseling gizi dengan kasus anemia. Halo, perkenalkan saya Dewi Kartikasari dengan NIM G2B 019118 sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Rayana Aurora Nur Ashifa dengan NIM G2B 019102 sebagai konselor. Hai, perkenalkan nama saya Maratina Ziza dengan NIM G2B 019103 sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Mutiara Mawati, NIM G2B 019119. Di sini saya sebagai editor. Iya, silakan masuk. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, Mbak, saya Rayana, ahli gizi di Poligizi Rumah Sakit Unimus, dan kebetulan saya yang bertugas untuk hari ini. Silahkan duduk, Mbak. Baik, saya bicara dengan Mbak siapa? Saya Dewi, Bu. Baik, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi begini, Bu, saya sudah periksa dengan dokter penyakit dalam. Ini hasil laboratoriumnya, Bu. Baik, saya lihat dulu ya. Saya disuruh untuk melakukan konseling gizi di Poligizi. Ya, baiklah. Sebelum melakukan proses konseling gizi, apakah Mbak bersedia untuk meluangkan waktunya selama 60 menit? Ya, saya bersedia, Bu. Saya berharap Mbak bersedia untuk bekerja sama dalam keberhasilan proses konseling gizi ini. Tujuan konseling gizi pada hari ini yaitu untuk mendiskusikan perubahan pola makan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang Mbak alami. Sebelumnya, Mbak sudah pernah mengukur tinggi badan dan berat badan? Kalau tinggi badan sudah, Bu, tapi untuk berat badannya saya lupa. Baik. Apakah Mbak bersedia jika berat badannya saya ukur? Bersedia. Bersedia. Baik, silakan Mbaknya ikuti saya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, apakah Mbaknya bersedia untuk melepaskan jam tangan, mengeluarkan isi sapu dan melepaskan sendalnya? Iya. Silahkan pandangannya ke depan. Dan di sini kita dapatkan berat badannya 52 kg. Baik, Mbak, sudah selesai. Berdasarkan hasil pengukuran, berat badan Mbak 52 kg. Mbak, untuk tinggi badannya berapa, Bu? Untuk tinggi badannya saya 158 cm. 158 cm dan berat badannya 52 kg. Jadi hasilnya bagaimana? Baik, dari hasil perhitungan saya, Mbaknya tergolong status gizi normal. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya, berdasarkan hasil lab Mbak, di sini kita bisa melihat kadar Hb Mbak hanya 9 gram per desiliter ya. Ini termasuk kategori rendah. Kemudian untuk hasil pemeriksaan tekanan darah Mbak yaitu 110/70 itu masih masuk kategori normal, dan hasil pemeriksaan suhu Mbak 35 derajat Celcius. Ini menunjukkan terjadinya penurunan suhu tubuh atau hipotermia. Sebelumnya dilakukan pemeriksaan, apakah Mbak mempunyai keluhan tertentu? Ya, Bu, saya sering pusing, lelah, dan kadang sesak napas, Bu. Terus kadang terasa dingin di kaki dan tangan. Bagaimana pola makan Mbak sehari-hari? Ya, Bu, saya jarang sarapan, bahkan makan pun tidak teratur karena jam kuliah saya tidak menentu. Makanan seperti apa yang sering Mbak konsumsi? Saya biasanya konsumsi nasi pecel sih, Bu, kalau enggak nasi goreng, karena itu yang dekat dari kampus. Mbak tadi menyatakan kalau senang mengkonsumsi nasi goreng. Kira-kira banyaknya nasi goreng yang Mbak konsumsi itu berapa centong
dan lauk apa saja yang ada di dalamnya? Kalau nasi goreng itu biasanya 2 centong dengan lauk, biasanya telur diorak-arik, terus sedikit suiran ayam, Bu. Bagaimana dengan porsi nasi pecelnya dan apa saja lauk yang ada di dalamnya? Kalau nasi pecel itu nasinya ambil sendiri, biasanya sih kurang lebih 1,5 centong. Terus untuk pecelnya itu biasanya kangkung, bayam, terus dicampur sama saus kacang. Baik, apakah Mbak hanya mengkonsumsi nasi goreng dan nasi pecel, Mbak sudah merasa kenyang? Ya lumayan, Bu, tapi kalau sore saya biasanya ngemil 2 bakwan. Kalau malam biasanya apa yang Mbak konsumsi? Kalau sempet ya saya beli yogurt, tapi itu jarang banget sih, Bu. Baik. Sebelumnya, apakah Mbak sudah pernah mendapatkan konseling gizi atau informasi makanan yang cocok untuk kebutuhan di usia Mbak? Belum pernah, Bu. Berdasarkan riwayat makan yang Mbak katakan, Mbak mengalami penurunan asupan makanan yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran Mbak dalam memilih makanan. Kemudian ini dibuktikan dengan kadar HB Mbak yang termasuk dalam kategori rendah sehingga Mbak didiagnosis terkena anemia. Anemia itu apa, Bu? Anemia itu anemia defisiensi zat besi, itu adalah salah satu jenis anemia yang disebabkan karena kekurangan zat besi, sehingga di dalam tubuh itu terjadi penurunan jumlah sel darah merah yang sehat. Bila kadar hemoglobin dalam tubuh itu tidak cukup, tubuh tidak dapat memberikan oksigen dari paru-paru ke jaringan dan organ yang lain. Oleh karena itu, Mbak sering merasa lemah, lelah, dan mungkin sesak napas pada waktu-waktu tertentu. Jika tidak diobati, anemia defisiensi besi tersebut bisa menyebabkan kerusakan serius pada jantung dan organ inti lainnya. Wah, terdengar sangat mengerikan ya, Bu. Mbak, bersediakah Mbak menunggu beberapa menit untuk saya menghitung kebutuhan energi dan zat gizi Mbak? Sambil menunggu, mungkin Mbak bisa membaca leaflet yang tersedia yang berkaitan dengan anemia defisiensi zat gizi. Ya, saya bersedia, silahkan saja, Bu. Bagaimana Mbak? Apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Baik. Jadi hasil perhitungan kebutuhan energi Mbak itu sekitar 2.212 kilokalori. Jika dibandingkan dengan asupan makan yang Mbak makan, zat gizi protein Mbak hanya sekitar 55%. Nah, itu termasuk defisit berat Mbak. Kemudian untuk zat gizi lemak dan karbohidrat itu sekitar 80% dan itu masuk defisit tingkat sedang. Saya sadar sih, Bu, kalau makanan yang saya konsumsi itu kurang diperhatikan zat gizinya. Prioritas saya hanya sekedar kenyang saja, Bu. Itu hal yang wajar Mbak, dengan kesibukan yang Mbak hadapi setiap harinya. Menurut Mbak, bagaimana langkah selanjutnya untuk mengatasi asupan Mbak yang mengalami defisit ini? Kedepannya saya mencoba untuk makanan yang lebih beragam lagi supaya tidak itu-itu saja, Bu. Apakah Mbak pernah mendengar istilah piring seimbang? Tidak pernah, Bu. Begini Mbak, Mbak tadi kan mengatakan untuk mengatasi asupan makanan yang defisit yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang beragam. Alangkah baiknya Mbak tahu panduan piring makanan untuk memenuhi gizi seimbang itu dikenal dengan istilah piring seimbang. Bagaimana cara melakukannya, Bu? Baik. Pertama-tama dapat dilihat piring ini kita bagi menjadi 2. Untuk bagian sebelah sini kita isi dengan nasi, lauk hewani, dan lauk nabati. Sedangkan bagian setengahnya lagi kita isi dengan sayuran dan buah-buahan. Tapi yang difokuskan dari sumber hewani ya, Bu, karena berdasarkan leaflet yang Ibu kasih,
Zat besi dari lauk hewani lebih mudah terserap dibanding lauk nabati. Iya Mbak, benar sekali. Apakah saya perlu tablet tambah darah, Bu? Bisa Mbak, kalau Mbak merasa kurang yakin dengan sumber hewani dan nabati yang Mbak konsumsi, bisa ditambahkan dengan tablet tambah darah. Soalnya tablet tambah darah itu dapat menggantikan kebutuhan zat besi Mbak yang hilang dengan cepat. Saya rasa saya perlu konsumsi tablet tambah darah sih, Bu. Soalnya saya kurang yakin kalau saya bisa memenuhi kebutuhan saya dengan jajan di luar. Mbak harus yakin jajan di luar itu bukan suatu kesalahan, asalkan Mbak dapat memperhatikan kebersihannya serta dapat menerapkan piring seimbang setiap kali Mbak makan. Iya, Bu. Untuk melihat tingkat keberhasilan konseling ini, apakah Mbak bersedia bertemu dengan saya kembali bulan depan? Bersedia, Bu, dengan senang hati. Baik Mbak, tidak terasa sudah 1 jam ya berlalu. Maka saya simpulkan dari kegiatan konseling hari ini bahwa Mbak terdiagnosa anemia zat besi. Maka perlu diperhatikan asupan zat besi yang Mbak konsumsi itu bisa lebih efektif dari sumber lauk hewani seperti telur, daging, dan ikan. Kemudian penambahan tablet tambah darah juga bisa Mbak konsumsi. Kemudian ketika Mbak jajan di luar, perlu diperhatikan tingkat kebersihannya serta tetap menerapkan piring seimbang. Ya baik, Bu, terima kasih atas bantuannya, mohon bimbingannya ya. Baik Mbak, terima kasih kembali atas kerjasamanya. Perlu diingat ya Mbak, tujuan kita tidak bisa tercapai tanpa adanya kerjasama. Semoga di pertemuan kita selanjutnya keadaan Mbak sudah lebih baik ya. Ya Bu, saya permisi ya Bu. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa Like,